Halo, selamat sore teman-teman Tanam Duit. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhivin dalam Market Outlook ya. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Maret 2020. Market close ya. Kita sekarang jam 5:45. Hari ini hari yang luar biasa ya. Kalau kita lihat data di stock market, semua bursa di permukaan bumi yang udah tutup merah semuanya hari ini ya. Kita lihat Hang Seng turun 4,23%, IHSG minus 6,58%, Kuala Lumpur minus 3,97%, Nikkei turun minus 5,07 ya, Singapura turun minus 6,03, Thailand turun minus 7,96%. Jadi hari ini benar-benar hari yang luar biasa ya. Jadi ini sangat mengejutkan dan kita coba tanya sama Ferry kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Ya, Fer, gimana Fer? Hari ini luar biasa banget. Iya. Yoyo yang atau nih jet coasternya sadis banget naik turunnya gitu. Exactly. Sebab kemarin yang dramatis, berita yang paling dramatis itu adalah virus yang sampai di Italia, ya. Itu sampai istilahnya tersiar isu bahwa 16 juta penduduk akan dikarantin, dalam arti ya kayak di Cina. Bukan 10 juta ya? Bukan 16 juta bahkannya. Tapi total korban per ini hari saya lihat kalau nggak salah 7.500 sekian, ya kan, dengan total yang mati itu 300 sekian kalau nggak salah ya. Jadi artinya apa? Fatality tinggi sekali gitu ya. Nah ini bikin panik market yang tadinya seharusnya udah cukup happy dengan berita bahwa Cina itu sudah mulai lagi recovering ya, walaupun lamban ya. Nah ini kita bisa lihat juga dari misalnya dari coal consumption index-nya yang udah mulai naik dari bawah dari 50-an ya kan, dia jatuh dari 112 dengan virus corona jatuh ke 50-an, sekarang udah bounce back ke 65, sekian ya. Begitu juga dengan freight logistic activity index-nya. Itu kan kalau ngomong freight kan ya pelabuhan dan segala macam ya, transportasi ya, artinya juga udah naik ya dari level 50-an ke 75 gitu loh, 79 bahkan ya, jatuh dari 112. Nah Cina sendiri sebetulnya udah berhasil containing ya, udah berhasil mencegah penyebaran lebih lanjut, tinggal masa pemulihan. Tapi masalahnya Italia atau negara-negara lain ya, Italia, Jerman, Perancis terutamanya, bahkan Belanda juga kemarin ya sudah ada beberapa yang mati. Kemudian US ya kan, ini sangat mengejutkan sekali bagi market, shocking ya. Nah kepanikan ini ditambah lagi dengan berita jatuhnya harga minyak 20%. Wow. Ya kan ya. Itu luar biasa loh ya, di bawah 40 loh. Dalam waktu berapa lama tuh 20%? Itu tadi malam kalau nggak salah ya. Jadi begitu drop ya, karena apa? Karena di OPEC tidak berhasil menegosiasi menurunkan produksi. Sementara Saudi dengan virus corona ini, income-nya kan Saudi itu oil sama haji. Ya haji tutup ya. Haji dan umroh ya. Haji dan umroh tutup, berarti income-nya nggak ada. Nah sekarang satu-satunya whatever the cost is buat Saudi Arabia, yang penting bisa nutupin defisit APBN yang udah bleeding ya. Nah maka dia nggak penting harga berapa, volume digenjot aja terus sehingga revenue untuk menutupi revenue yang dia butuhkan gitu kan. Jadi harga turun banget. Jadi harga sangat drop sekali, terlalu banyak. Udah gitu juga Rusia tidak seperti negara-negara Eropa lain ya, diversifikasi ya, dan sangat luar biasa tergantung juga dengan oil reserve-nya yang besar ya. Jadi Putin ini bilang ya sama dong kalau kayak gitu ya, kita satu nasib, sok udah aja kita hajar ya. Sehingga dalam satu hari produksi lebih banyak. Iya, produksi lebih banyak. Jadi dalam satu hari 20% pada saat oil udah tertekan, itu mengagetkan dunia ya. Jadi sangat kaget sekali seluruh dunia, ini ada apa? Udah jelas oil companies pada kena dong, kan banyak yang listed ya. Dikit aja Medco misalnya ya kan, and so on. Jadi ini tekanan yang sangat luar biasa dan shocking blue yang luar biasa besarnya. Italia sendiri marketnya itu kemarin kalau nggak salah drop 11% loh. Wow. Ini sangat luar biasa, sama seperti krisis dalam satu hari ya kan ya. Nah tapi kembali lagi yang menjadi pertanyaan adalah dalam keadaan seperti ini, indeks kita di 5.100 sekian, apa yang harus dilakukan oleh para investor ya, terutama investor saham atau reksadana saham ya.
Apakah saatnya cut loss atau justru hold, atau kan ada 3 alternatifnya, cut loss, hold atau buy ya. Saya melihat begini ya kan, apa yang akan terjadi ke depan ya kan, ini nggak terus, kalau menurut saya ya, history shows, sejarah menunjukkan begitu ada sudden shock yang sangat luar biasa ya, seperti sekarang ini, itu bisa disebabkan kembali lagi oleh psikologis faktor ya, bukan oleh economic faktor belum kelihatan karena baru shock sehari ya kan, virus menyebar, siapa tahu besok ketemu obatnya gitu kan ya. Tapi psikologis faktor sedemikian rupa sampai shocknya itu bisa dikatakan overreaction yang sangat berlebihan, suatu buang semua buang gitu loh ya, sehingga saham-saham harganya jauh ke bawah fundamental value-nya dalam arti ukuran-ukuran tertentu. Misalnya kalau kita ngomong ukuran yang paling wajib, paling lazim digunakan, bukan wajib, adalah kalau indeks itu biasanya price earning ratio ya. Nah, price earning ratio kita ini di level 5.480 itu 12,3 ya kan? Tapi dengan terpotong 6,5% tadi, saya yakin tidak jauh dari 10,5 sampai 11 sekarang kalau kita mengacu pada PI 12,3 di 5.480 sekian ya kan. Artinya apa? Kalau based on fundamental, kalau secara fundamental ini tentu sangat murah sekali, walaupun ada kemungkinan masih shocking lagi gitu kan. Tapi sebagai acuan kita mesti ada acuannya gitu kan. Itu kan PE ratio itu kan based on data yang udah lewat, ya kan. Tapi untuk yang akan datang, itu bisa aja jadinya forecastingnya berubah dong. Bisa berubah. Karena kan ada industri-industri tertentu yang sangat sensitif terhadap situasi yang sekarang, ya, kayak virus corona ini, dan juga dengan harga minyak yang turun, ya, itu kan impactnya besar, sehingga misalnya produksinya turun, revenue-nya juga turun, impactnya ke industri yang lain gitu kan. Betul. Jadi kita kalau strict kepada rasio P dibagi I, ya, sebetulnya yang Pak Hanif maksud tuh I-nya nih pasti turun. Earningnya ya kan ya. Kalau I-nya turun, P dibagi I jadi naik kan ya. Gitu ya logikanya. Betul. Ya. Nah, sekarang begini aja, I ini turun berapa lama gitu loh ya kan. Kalau kita forward looking ya kan, biasanya kita ngelihat tren bukan fluktuasi. Nggak, sorry, yang tadi balik lagi sebentar. PE ratio yang ada sekarang itu kan I yang udah lewat, Fer. Bukan I forecasting gitu. Bukan. Berarti yang forecastingnya itu I-nya itu mungkin turun. Iya, tadi kan makanya saya bilang kan, yang Pak Hanif maksud tadi, kena economic fundamentalnya. Kalau di dalam rasio ini kita tetap jaga rasio ini, tetap dalam rasio ini, I-nya pasti turun, ya kan? Sehingga P dibagi I-nya naik, gitu kan ya sebenarnya, bukan turun, gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kembali lagi, I ini ya akan turun selamanya, mau temporary ya, atau memang akan bounce back ya kan ya. Nah, kembali lagi kepada apa yang bisa kita jadikan acuan kan gitu ya. Nah, yang bisa diajukan acuan adalah misalnya yang paling dekat adalah krisis 2008 ya kan. Pada waktu Dow Jones, ya kan, krisis global all over the world. Kita lihat Dow Jones bagaimana terguling dari atas 40.000 dalam hitungan hari itu ke 6.500 bos. Terpotong lebih dari 50%. Bisa lihat data. Dari berapa ke berapa? Kan dari atas 14.000. 14.000. Ya kan? Ya kan? Jatuh ke 6.500, tapi dalam hitungan 1 minggu dia udah balik lagi ya ke atas ke 10.000 ya. Ya kan, 8.000, 9.000 sampai 10.000, bahkan terus ngacir sampai 29.500 sebelum virus corona ini muncul ya kan ya. Nah, kalau kita lihat tren di sana, sebetulnya gangguan terbesar ini sampai drop luar biasa itu tidak lain adalah virus corona ya kan, yang menyebabkan supply shock ya, produksi ini pasti terganggu. Jadi market pun tambah shock begitu yakin bahwa kebijakan moneter ini nggak akan mempan. Karena mau diturunin bunga serendah apapun, uang pabrik tutup kok. Kan logikanya gitu ya. Lantas pemerintah misalnya mau buang uang dari helikopter fiskal polisi, misalnya mau beli apa, uang pabriknya tutup kok. Nah kan, jadi kebijakan apapun karena dianggap impoten, ya kan, market tambah panik. Bayangin, belum pernah dalam sejarah 10-year treasury yield di bawah 0,5%, bos.
Bahkan ada beberapa negara yang udah minus. Ini baru udah minus 0,48% tadi saya lihat di CNBC, ya. Itu US. Itu US 10-year Treasury. Ini kan gila, dalam sekejap dari atas 1,5%, hitungan cuma 10-15 hari, tiba-tiba drop ke bawah 0,5%. Ini panik yang sangat luar biasa. Sementara kita belum lihat impact apa-apa dalam ekonomi, cuman guessing. Ya, guessing bahwa memang ini pasti pertumbuhan ekonomi global itu pasti akan kena, ya kan? Sekarang pertanyaannya, berapa besar kenanya? Kita bikin worst case scenario, ya kan, sama best case scenario, ya. Saya kira pertumbuhan ekonomi global ini sampai akhir tahun 2020 ini bisa jatuh ke bawah 2,5%. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, agregat, ya, global nih. Nah, artinya apa? Kalau jatuh ke bawah 2,5%, benchmark, ya kan, psikologis level yang namanya resesi global itu di bawah 2,5%, bos. Tiap negara tentu berbeda, ya kan, ya? Resesi dong. Iya, jadi resesi, ya kan. Kalau 2,4% aja, 2,3% apalagi, ya kan, itu dianggap global economy is in recession, ya kan. Nah, tapi kita lihat lagi, yang namanya resesi itu paling lama 2 kuartal negatif, ya. Ya, 3 kuartal negatif kemudian positif lagi, ya. Jadi kalau saya lihat long run trend ke depan, ini sama seperti krisis krisis 2008, yaitu tekanan yang sangat luar biasa akibat kepanikan pasar. Bahkan pada waktu itu lebih parah, ya, karena pada waktu itu adalah banking sector kena semuanya, ya kan, orang lebih panik lagi, bisa bankrupt, ya. Tapi ini factory sector gitu loh, ya, manufacturing. Kalau itu kan lebih ke securities, Exactly. ke surat-surat berharga kan. Benar, ya kan. Kalau yang ini sektor real. Jadi ya cuman earningnya jadi forecasting nanti akan lebih rendah. Sebab apa? Seluruh dunia itu bersatu di dalam Wuhan untuk menciptakan atau memfabrikasi onderdil, ya kan? Mau ngomong Renault, mau ngomong Fiat, Chrysler, semuanya di Cina. Qualcomm, ya kan? Ya buat chip-chip HP itu, kan, ya. US punya itu kan semua di Cina. Kalau Cina sendiri semua get curve, ya kan, ya. Nah, tapi sekarang kembali lagi Cina sendiri udah mulai recovery. Cuman terlambat penyebarannya sampai Italia ini shocking sekali. Italia itu bombastis sekali loh ceritanya. 14 provinsi kena, ya kan? Dalam sekejap juga muncul berita 16 juta orang Italia bakal dikarantin, artinya ya seperti di Cina, ya, di Wuhan, ya, tidak bisa kemana-mana, lockdown, tinggal di rumah, ya. Nah, ini memang shocking blue gitu lah, ya, buat market. Nah, tapi kan tidak setiap hari shocking gitu lah. Kalau saya ditanya, ya kan, apakah saya harus cut loss, harus hold, atau harus buy? Kalau saya, ya, tiap orang punya appetite risiko yang berbeda-beda, ya kan. Saya kembali lagi kepada histori bahwa shocking ini 2 minggu kemudian kalau berlebihan ini akan comeback, ya kan, recover atau bounce back, ya kan, rebound, ya kan. Tapi cukup ini fair, bayangin kita sempat di 6.300, ya, di akhir tahun lalu 6.299, sekarang udah turun 1.000 poin lebih gitu loh. Ini balik lagi ke 5 tahun yang lalu, bos. Iya, level 5.100 ini tahun 2014 lah, ya kan. Jadi sangat super sekali diskonnya, ya. Kalau menurut saya ini diskon luar biasa, ya. Jadi ya itulah, ada istilah buy fear, sell greed. Ya, kan itu di Wall Street juga ada, ya. Kalau saat orang ketakutan semuanya itu saatnya beli, gitu kan, ya. Pada saat orang greedy, indeks jadi bubbling, itu saatnya jual, kan gitu, ya. Nah, saya melihat di level 5.100 yang sebetulnya dia udah balik ke 5 tahun yang lalu, 2013, 2014. Udah fear. Ya udah fair banget gitu loh, ya. Jadi kalau menurut saya, ya saya bisa salah, saya bukan dukun, ya kan, tapi kembali lagi based on outlook ke depan, dan kepanikan yang terjadi ini hari tidak ada urusannya dengan fundamental. It is pure fear karena ada berita yang bombastis masuk ke Eropa, terutama Italia, maka market buang jor-joran. Nah, padahal sudah dibuktikan bahwa Cina berhasil containing the virus dan mulai picking up lagi. Tapi market kan kadang-kadang arus pendek, ya.
Jadi udah panik jual aja gitu loh. Nah kalau Cina bisa, kenapa negara lain nggak bisa? Containing the virus, kan begitu logikanya ya. Nah jadi saya punya alasan based on my underlying reason. Kalau saya kembali lagi bukan karena saya risk lovers, tapi kalau melihat history bahwa shock ini tidak bertahan lama, akan bounce back, ya kan? Yang kedua, based on beberapa indikator memang udah termasuk murah. Nah kalau kita ngomong secara histori ya level 5.100 ini level di 2014, ya kan? Ya. Ya. Nah ini beda ya dengan situasi kita tahun 1998. Pada saat 98 itu banking sektor kita kan jebol banget. Terus pada saat recover itu butuh waktu tahunan tuh, Fer. Ya. Mungkin ada 4-5 tahun ya, indeks kita itu landai. Iya. Tapi baru dia terbang itu mungkin di tahun 2004 or even tahun 2006 yang Ya tapi kita jangan terbangnya tinggi samakan banget. pada waktu itu yang namanya Krismon 9798 itu kan sifatnya bukan kita aja, kita kan dapat cipratan dari Thailand dulu ya, terjadi contagion ya. Dan yang kedua, krisis yang lama recovery-nya kalau itu perbankan diras. Karena motor ekonomi adalah uang, dan uang yang megang siapa? Perbankan. Kalau perbankan bukunya kotor, nggak akan jalan ekonomi, kan begitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat buku perbankan kita, capital adequacy ratio kita 22% bos. Tinggi banget ya. Jadi kalau ngomong bumper untuk krisis, dilakukan satu stress test, kita tahan banting. 22% ya kan. Nah selebihnya NPL kita lihat ya yang bisa istilah borok lah buat perbankan, NPL masih 3%. Nah apakah 3% yang dibayar? Lihat dulu tergantung net interest margin. Iya kan? Ini kan ditutupin sama net interest margin dari bank, ya kan? Net interest masih tinggi. Masih 5-6% gitu loh. Bahkan ada yang 7% untuk bank-bank yang lebih kecil ya. Jadi artinya mereka bisa covering ya kan non performing loan-nya gitu loh. Yang dalam buku tercatat 2,9% gitu kan ya. Nah, jadi ini tidak ada tidak bisa disamakan dengan memang ada beberapa ekonom yang menurut saya agak error ya, menyamakan dengan Krismon 97-98. Beda. Pemicunya adalah pada waktu itu sektor perbankan, ya kan? Nah, dalam ekonomi disebutnya endogenous shock. Jadi memang endogen, ya, dari dalam dirinya sendiri, gitu kan, penyakitnya, ya kan? Tapi kalau virus ini itu exogenous shock, dari luar, bos, ya. Ya, jadi bukan penyakit dalam gitu lah ya, yang ketularan gitu lah. Tentu beda impact-nya, gitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Nah, jadi kalau buat investor reksadana saham, saya saatnya baik, maaf ya. Ya, saya bukan menyuruh orang bayar, tapi kalau saya, ya kan, kembali lagi berdasarkan beberapa data, berdasarkan histori yang saya tadi bilang ya, lihat ya, dan saya lihat juga kepanikan ini yang awalnya di Cina sebagai senternya of the virus ternyata tuh bisa balik lagi, kenapa negara lain nggak bisa? Gitu. Kalau yang di surat utang gimana, Fer? Jadi apakah ini ada pengaruh kalau perusahaan itu terganggu, ya? Emiten-emiten terganggu dan kebetulan dia juga punya utang dalam bentuk obligasi. Nah, kemampuan perusahaan ini untuk membayar obligasi jatuh tempo atau bunga atau kupon pada saat tanggal-tanggalnya itu kira-kira gimana, Fer? Kita lihat dulu yang banyak utangnya itu perusahaan-perusahaan semacam apa. Kalau misalnya perusahaan infrastruktur, ya kan, kayak karya-karya itu kan banyak ya, lagi bangun infrastruktur ya. Sebetulnya ini cuma sebentaran terganggu aja gitu lah, ya kan ya. Kan pembangunan harus diteruskan satu, ya kan ya. Lantas yang kedua perbankan, ya kan. Kalau mereka ada keluarin issuing bonds atau apa gitu kan ya. Ini masih sehat-sehat aja karena kapital adequacy rasionya kan tadi saya bilang masih 20-22%. Tapi kalau infrastruktur bukannya dia revenue-nya masih keganggu, kan? Gini, kalau infrastruktur itu biar bagaimana kan kebanyakan proyek pemerintah, ya kan? Jadi pemerintah bayar. Ya pastilah, ya kan ya. Kayak kemarin aja Garuda ya diharuskan diskon 40% atau 50% ya kan. Itu kan pemerintah yang bayar harusnya ya kan. Kekurangannya ya. Walaupun sekarang kekurangan cash tapi duit bakal datang gitu ya. No worry gitu lah. Nah, selanjutnya yang ketiga, jangan lupa struktur ekonomi kita juga berbeda, bos. Ya kan? Ya UMKM kita ini dari zaman baheula ini merupakan tradisional sektor yang memang dibilang kenapa Indonesia anti tahan banting karena memang UMKM-nya output UMKM-nya setahu saya itu lebih dari 60% dari total agregat output ya.
64% atau 63%. Itu yang kecil-kecil lah ya kan, ya dari desa-desa ya segala macam, warung-warung dan segala macam gitu lah. Memang kita punya corporate, tapi corporate sektor kita juga yang besarnya adalah perbankan. Ini kan, yang kedua infrastruktur ya, yang ketiga transportasi ya, kalau menurut saya ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kaitan sama bonds tadi gimana? Nah, kaitannya dengan bonds tadi, kalau menurut saya kita lihat aja dari data, ya kan, yield kita malah naik ya. 6,9%. 6,9% itu government bond ya kan ya. Nah, kalau government bond, ini saya khawatirnya ada sedikit kalau yield naik kan harga turun ya, berarti ada yang jual kan ya. Nah, kalau saya khawatir yang menjual ini sebetulnya pemain foreign. Asing. Ya, asing ya. Nah, asing kenapa? Asing selalu mencari safe haven di dalam dolar. Ya, jadi dia harus beli dolar. Exactly. Jadi Jadi dan ini juga kalau dari 6,7 ke 6,9% peanuts lah kenaikannya, 0,2% dibagi 6,7% sama berapa persen kan begitu ya. Jadi nggak perlu panik sebenarnya. Nah, makanya ini juga bagus nih Pak Hanif tanya. Kita lihat aja deh safe haven kita bond market. Di bond market nggak ada kepanikan, Bos. Oh gitu, oke. Iya kan, nggak ada kepanikan dari 6,7 ke 6,9 itu peanuts gitu ya kan. Jadi berarti cuma di equity aja ya? Persis, kecuali kalau di bond market tuh jual, sell off abis-abisan ya. Tahun 98 Kayak tahun 98 atau 2005 itu di atas belasan persen itu yieldnya kan. Nah itu baru ada reason, oh nih hati-hati nih gue nih, market masih bisa jebol nih, ya kan. Jadi kita permasalahan kita di capital market sekarang ini di equity aja ya? Ya di equity aja, dan di equity juga kita lihat lagi ya, market kita ini sebetulnya juga kalau menurut saya ya strukturnya juga kurang baik ya. Kurang baiknya apa gitu loh. Tidak seperti Dow Jones misalnya. Dow Jones itu kan 30 saham yang diwakili setiap industri itu besar-besar ya. Kita ini ngejomplang sekali, misalnya perbankan tuh besar sekali loh gitu loh. Dibandingkan, lantas yang ada saham gocapan gitu kan selebihnya ya. Yang gak jelas gitu kan ya. Jadi struktur market juga harus dilihat ya. Jadi ini agak bego juga nih struktur market kita gitu loh ya. Kan jadi menurut saya sih nggak terlalu. Nah, untuk pemain saya advice mendingan ini jadi kesimpulan aja ya. Jadi gini, kalau saya ngelihatnya kembali lagi berdasarkan acuan tadi ya, history, lantas economic fundamental, PE ratio, yang ketiga bond market, tidak ada kepanikan ya kan. Kalau menurut saya saatnya buy di 5.100. Nah, kalau kita balik lagi ke ukuran-ukuran yang umum digunakan PE ratio ya kan, walaupun I-nya sekarang ini berubah nantinya, tapi I sebelum terjadi corona kalau kita gunakan PE rasionya ini udah 10,5 gitu ya. Nah, jadi sangat murah sekali ya kan ya. Nah, selanjutnya yang keempat ya kan, ini tidak akan, kalau menurut saya, kalau Cina bisa menangani, kenapa negara lain nggak bisa? Oke, quite clear, fair. Waktu kita sudah habis, kita akhiri dulu. Siap. Demikian tadi teman-teman tanam duit, market outlook dari tanam duit ya untuk kali ini kita akhiri di sini. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Ciao.